Madzhab Maliki ini yang cukup menarik. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik sendiri di kitab Al-Muwatta. Kitab apa? Al-Muwatta. Kitab Muwatta itu kitabnya Imam Malik, dan Imam Syafi'i 10 tahun itu sudah hafal kitab Muwatta. Berarti sebelum berguru beliau sudah hafal. Baru pemahamannya bagaimana itu. Ya, kalau kita hafal juga enggak, pemahaman juga tidak, itu problem kita. Suruh ngafalin nggak hafal, suruh memahami juga nggak paham. Tapi kalau ulama dulu hafal dulu, baru bagaimana pemahamannya gitu. Qala Yahya wa sami'tu Malikan yaqulu fi siyami sittati ayyamin ba'dal fitri min Ramadan. Berkata Imam Yahya. Imam Yahya itu siapa? Muridnya Imam Malik, yaitu Yahya Ibn Yahya Al-Laitsi. Itu salah satu perawi kitab Muwatta. Di Muwatta itu kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Itu bertahun-tahun dilakukan editing terus menerus gitu. Sehingga betul-betul dalam makna apa kitab Al-Muwatta itu. Di antara perawinya itu Imam Yahya Ibn Yahya Al-Laitsi, yang beliau dari Andalus. Andalus itu Spanyol. Sehingga riwayat Muwatta yang berkembang sekarang itu riwayatnya Imam Yahya. Tapi yang perlu dicatat, Muwatta itu kitab tidak hanya satu, Pak Tobu. Jangan kita salah paham. Karena riwayatnya banyak. Tapi riwayat yang terkenal itu riwayat Imam Yahya, dan ini yang diterbitkan sekarang. Misalnya muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad ibn Hasan As-Syaibani, itu gurunya Imam Syafi'i, itu juga punya riwayat Muwatta. Dan satu riwayat dengan riwayat yang lain itu berbeda gitu. Ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tambah. Karena Imam Malik itu selalu mengedit diuji, Pak, yang ditulis ini sudah benar atau tidak. Periwayatan hadis sudah memenuhi kriteria yang dimiliki oleh Imam Malik atau belum. Sehingga kitab dulu itu, kalau kita baca kitab kuning itu, Pak, setiap redaksi itu penuh dengan makna. Tidak ada sebuah redaksi yang tidak memiliki makna. Meaningless itu nggak ada. Tapi kalau tulisan kita, Pak, tulisannya panjang, substansinya cuma sedikit, yang lainnya itu nggak ada maknanya itu. Tapi kalau kitab-kitab dulu, matan kitab fikih itu ya, setiap makna, setiap kata itu pasti memiliki makna yang ingin disampaikan. Kata Imam Yahya, wa sami'tu Malikan yaqulu fi siyami sittati ayyamin ba'dal fitri min Ramadan. Saya mendengar Imam Malik berkata di puasa 6 hari setelah Idul Fitri daripada bulan Ramadan. Innahu lam yara ahadan min ahlil ilmi wal fiqhi yasumuha. Ia tidak pernah melihat seseorang pun dari ahli ilmu dan fikih yang melakukan puasa. Ini di kota mana, Pak, Bu? Kota Madinah. Kota yang merupakan apa? Sentral turunnya wahyu. Nggak ada seorang alim yang melihatnya. Walam yablughni dzalika an ahadin minas salafi. Nggak ada seorang pun dari generasi salaf yang menceritakanku tentang puasa Syawal. Ini bagaimana ya, di tempat yang menjadi sentral turunnya wahyu, nggak ada ahli fikih dan ahli ilmu yang melakukan puasa Syawal. Hadisnya pun nggak sampai pada Imam Malik. Wa inna ahlal ilmi yakrahuna dzalika. Sesungguhnya ahli ilmu itu memakruhkan puasa Syawal. Wa yakhafuna bid'atahu. Dan mereka khawatir bid'ah puasa Syawal. Berarti sudah makruh ya bid'ah. Enak mengikuti madzhab Maliki atau enggak? Enak, kalau enaknya enggak perlu puasa Syawal. Bid'ahnya bagaimana? Wa ayyul hikabi Ramadan ma laisa minhu ahlul jahala wal jafa. Kenapa bid'ahnya? Karena orang yang bodoh, orang awam itu akan menganggap puasa Syawal itu kedudukannya sama dengan puasa
Ramadan sama-sama apa? Wajib. Kalau ahli fikih itu Pak, pendekatannya itu hukum itu yang jelas bagaimana? Kalau kita kan enggak kan? Kadang-kadang hukum itu kita hukumi enggak begitu jelas. Yang penting baik. Kalau Imam Malik tidak. Ini hukumnya ada dalilnya atau tidak? Sehingga kalau orang awam memahami puasa Syawal itu seolah-olah wajib sama dengan puasa Ramadan, berarti ini sebuah kebid'ahan. Sehingga melakukan puasa Syawal itu sama dengan apa Pak? Kita menyuruh orang awam melakukan sesuatu yang sunnah seolah-olah mereka pahami wajib. Kalau fikih itu semacam itu. Lau ra'au fi dzalika rukhsatan inda ahlil ilmi wa ra'auhum ya'maluna dzalika. Meskipun ahli ilmi itu menganggap yang itu dianggap biasa, maksudnya melihat orang awam melakukan puasa Syawal meskipun mereka seolah-olah memiliki pemahaman kalau puasa Syawal itu sama dengan hukumnya puasa Ramadan. Ini pernyataannya Imam Malik. Cumanya yang menjadi masalah Pak, bagaimana Imam Malik punya kesimpulan yang semacam ini, yang ia hidup di kota Madinah Pak. Sehingga bagaimana di kota Madinah kok nggak ada ahlul ilmi, ahlul fikih yang melakukan apa puasa Syawal. Hadisnya kok nggak sampai pada Imam Malik. Ya, sehingga kesimpulan kita ya, tidak semua amalan ahli Madinah itu bisa dijadikan apa? Hujah atau dalil. Kenapa demikian? Karena setelah Nabi meninggal itu mayoritas sahabat hidup di kota Madinah atau menyebar atau eksodus, sehingga hikmahnya Islam itu tidak berkembang di Madinah dan Mekah, sehingga risalah Islam itu sangat universal gitu. Ya, ketika kita bicara sok saja Pak, sok zakatul fitri itu kan perdebatan loh. Sebagian orang menggunakan soknya itu harus sok Madinah, yang lain kita ahli fikih itu kontekstual gitu. Sehingga ketika kita memahami sok itu tidak literal, sehingga hanya menggunakan sok itu 4 mud, 1 mud itu 2 tangan, 2 telapak tangan digabungkan kemudian dibuat, ngambil misalnya kalau kita beras itu 1 mud, berarti 1 sok 4 mud. Tapi kenapa ahli fikih tidak menggunakan sok Madinah itu? Meskipun Imam Malik mengatakan sok itu yang ya sok Madinah, sehingga mud itu terus berkembang Pak gitu. Nah itu. Nah kalau kita lihat bagaimana pendapat ulama Malikiyah yang berkaitan dengan pandangan Imam Malik tadi. Misalnya di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Ibnu Rus Al-Hafid. Ibnu Rus tapi cucunya. Ketika ia mengomentari pendapat Imam Malik sendiri, ia mengatakan bagaimana? Wa amma situ min Syawal, adapun puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Itu ada hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi, yang orang yang berpuasa Syawal seakan-akan dia puasa apa? 1 tahun. Illa anna Malikan kariha dzalik. Kecuali Imam Malik itu makruhkan. Imma makhafatan ayyulhikan nasu bi Ramadan ma laysa fi Ramadan. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Imam Malik takut orang awam itu menganggap puasa Syawal itu sama kedudukannya dengan puasa Ramadan. Sama dengan pernyataan Imam Malik di Muwatta atau enggak? Iya. Wa imma li annahu la'allahu lam yablughu al-hadis. Yang kedua, barangkali Imam Malik belum sampai hadis tentang puasa apa? Syawal. Au lam yasiha indahu, atau tidak, hadis itu tidak sah menurut Imam Malik. Wa huwal adhar. Maka pendapat ini yang sangat mungkin, yang sangat apa? Kuat. Ini pendapatnya siapa? Ibnu Rus. Ibnu Rus madhabnya apa?
Maliki. Jadi Ibnu Rus itu menarik, dia tidak fanatik terhadap apa? Madhabnya, yang menganggap hadis tentang puasa Syawal itu ada dua kemungkinan kenapa Imam Malik memakruhkan. Yang pertama, Imam Malik takut kalau orang awam memahami puasa Syawal hukumnya wajib. Yang kedua, tentang hadis ini sampai Imam Malik atau tidak, barangkali tidak sampai kepada Imam Malik. Yang kedua, bisa jadi hadis itu sampai Imam Malik tapi dihukumi apa? Tidak sahih menurut Imam Malik. Ini menarik di kitab apa? Bidayatul Mujtahid. Artinya Ibnu Rus itu tidak fanatik terhadap apa? Madhabnya. Tapi madhab Malik itu Pak, madhab Malik itu dari kajian saya ya, madhab yang mudah untuk dipelajari itu madhab Maliki. Kalau kita ingin bicara dalil, kenapa? Karena kitab induknya Muwatta itu tidak besar ya, cuma 1 jilid. Secara umum ada cetakan yang 2 jilid. Dari hadis-hadis ini kemudian lahir pendapat madhab. Sehingga kalau kita belajar madhab Maliki itu dari Muwatta lahir rumusan fikih. Tapi kalau madhab Syafi'i susah, itu berjilid-jilid itu. Tapi kalau madhab Maliki itu mudah. Mudahnya apa? Kita berangkat dari kitab Al-Muwatta, kemudian melahirkan rumusan-rumusan apa? Fikih gitu. Dan kemudian berikutnya, ini komentar Imam As-Sun'ani ya dalam Subulus Salam ketika mengomentari pendapat Imam Malik tadi. Kalau Imam Malik memakruhkan puasa Syawal, kata Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, kalau hadisnya sahih, la hukma li hadhi ta'lilat, maka tidak ada analisa-analisa apa? Rasionalitas. Imam Malik memakruhkan puasa Syawal itu kan punya alasan yang sifatnya apa Pak? Rasional. Ada ketakutan kalau puasa Syawal itu disamakan kedudukannya dengan puasa apa? Ramadan itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kualitas hadisnya. Kata Al-Imam As-Sun'ani, kalau hadis ini sahih, apalagi riwayat Imam Muslim Pak, ya berarti kalau sudah ada hadis, pendekatan akal itu ditinggalkan gitu. Itu yang dikatakan oleh Imam Sun'ani dalam Subulus Salam.